Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Putri Lestari akan membahas tentang korelasi Rayne-Spearman. Sebagaimana kita ketahui, korelasi Rayne-Spearman adalah teknik korelasi yang paling awal dikembangkan dan populer sampai sekarang ini. Korelasi Rayne-Spearman digunakan apabila pengukuran kuantitatif secara eksak sulit atau tidak mungkin dilakukan. Jika terdapat dua kelompok data observasi sampel dengan jumlah yang sama, maka koefisien korelasi Rayne-Spearman dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma N I sama dengan 1 DI kuadrat per N kurung buka N kuadrat dikurangi 1 kurung tutup, di mana DI menunjukkan perbedaan setiap pasang rank dan N menunjukkan jumlah pasangan rank. Berikutnya, langkah-langkah dalam menghitung koefisien korelasi Rayne-Spearman. Yang pertama, nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur diberi peringkat. Apabila ada nilai pengamatan yang sama, maka dihitung peringkat rata-ratanya. Berikutnya, setiap pasang peringkat dihitung perbedaannya. Lalu, perbedaan setiap peringkat tersebut dikuadratkan dan kemudian dihitung jumlahnya. Lalu yang terakhir, menghitung koefisien korelasi. Contoh soal, ada 8 orang calon tenaga penjualan atau salesman yang diuji mengenai teknik penjualan. Setelah selesai diuji, mereka kemudian diberi tugas untuk melakukan penjualan. Nilai ujian dimisalkan X dan hasil penjualan dimisalkan Y. Tahun pertama disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, dari data tersebut, carilah koefisien korelasinya. Penyelesaian. Untuk menghitung, diperlukan lembar kerja atau worksheet. Nah, tadi soalnya yaitu namanya siapa? Ali sampai Herman. Lalu X 50 itu sampai 42. Y-nya tadi 310 sampai yang terakhir 250. Lalu bagaimana cara memperoleh rank X? Rank X itu adalah ranking dari nilai X. Jadi nilai X-nya tadi yaitu 50 untuk Ali sampai 42 sampai punya Herman itu di ranking. Jadi kan kalau di ranking yang pertama yaitu Eko 22, lalu Gatot 25, setelah itu Budi 30, Dodi 35, Cahyo 40, Herman 42, lalu Ali 50 sama dengan Firman 50. Nah, terus rank X-nya Ali dengan X itu X-nya 50, rank X-nya kok bisa 7,5? Karena nilai Ali yang X tadi 50 itu sama dengan Firman 50 juga. Ali berada di peringkat 7, Firman berada di peringkat 8, jadi di rata-rata 7 tambah 8, 15 bagi 2, 7,5. Jadi rank X Ali 7,5 sama dengan Firman juga 7,5. Rank Y-nya juga ranking dari nilai Y. Jadi Ali ini masuk di ranking 8. Jadi ini rankingnya itu dari mulai yang paling kecil sampai yang besar. Jadi karena Ali nomor 8, untuk data yang Y, maka rank Y-nya, ranking Y-nya juga 8. Lalu D. D ini apa? D ini itu rank X dikurangi rank Y. Jadi 7,5 dikurangi 8. Otomatis dapat negatif 0,5. Lalu dikuadrat, ya negatif 0,5 dikuadratkan sehingga diperoleh 0,25. Itu berlaku sampai bawah, sampai Herman. Rank X Herman 6, rank Y-nya 5, D-nya 1, dan D kuadratnya juga 1. Sehingga D kuadratnya ini dijumlah teman-teman, dijumlah sehingga didapatkan 4,5. Nah, jumlah ini 4,5 ini digunakan di rumus di samping kanannya itu RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma N I sama dengan 1 DI kuadrat per
N kurung buka N kuadrat dikurangi 1 kurung tutup. Jadi disubstitusikan atau dimasukkan nilainya RS sama dengan 1 dikurangi 6. Tadi sigma N I sama dengan 1 DI kuadrat yaitu 4,5 per 8 kurung buka 8 kuadrat dikurangi 1 kurung tutup. RS sama dengan 1 dikurangi didapatkan 0,0536 sehingga diperoleh RS ini 0,9464. Nah, jika jumlah variabel yang memiliki pangkat yang sama terlalu banyak, rumus tersebut harus dirubah sedikit, yaitu RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma D kuadrat per 2 akar sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat, di mana sigma X kuadrat sama dengan N kuadrat dikurangi N per 12 dikurangi sigma Fx. Sedangkan sigma Y kuadrat sama dengan N kuadrat dikurangi N per 12 dikurangi sigma Fy. F itu apa? F merupakan faktor koreksi bagi tiap kelompok dengan pangkat yang sama. F itu rumusnya F sama dengan F pangkat 3 dikurangi F per 12. Terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.